warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, silahkan ketua kelas untuk menyiapkan kelas dan dilanjutkan dengan berdoa bersama. Silahkan Naipan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama membuka pelajaran hari ini dan sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya kembalikan ke Pak Ibrahim. Terima kasih Nak. Oke, baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Pak Guru akan mengecek kehadiran dulu. Nak Alif mana? Ada ya? Oh iya. Kalau Nak Hamidun? Sholat, Pak. Oh, Izin izin sholat, Pak. Izin sholat. Yang lain hadir semua ya? Hadir. Pak. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, saya sampaikan bahwa dalam mengikuti pelajaran kita harus bersungguh-sungguh agar apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat kita pahami dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang masih ingat pelajaran tentang SPLDP di waktu SMP? Ada ya? Ada. Ada Pak. Yang diingat tentang apa, Nak Mariono? Tentang beli buku sama beli pensil itu, ya kan? Apa itu SPLDT, Nak Agus? Kepanjangannya apa? Persamaan linear dua variabel. Iya, bagus. Jadi ada kata-kata dua variabel berarti memiliki berapa variabel? Dua. Dua ya. Berapa banyak persamaannya kalau SPLDP? Dua. Juga, iya. Jadi SPLDP itu ada kaitannya dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Ya, baik anak-anakku sekalian, jadi saya harap bisa diperhatikan dengan baik. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi waktu di SMP kalian sudah belajar sistem persamaan linear 2 variabel. Sekarang di kelas 10 belajar yang 3 variabel. Nah, adapun kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan tujuan pembelajaran seperti yang tampil di layar, silahkan dibaca. Jadi kalau tujuannya itu karena pembelajaran kita menggunakan project based learning. Jadi setelah pembelajaran project based learning, maka anak-anakku sekalian itu bisa menyusun model matematika dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP. Kemudian dapat menyajikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP dengan tepat. Baik, saya bagikan dulu bahan ajarnya ya. Ya Pak. Ya, Pak. Nah, di bahan ajar itu sudah tersedia materi yang akan kita pelajari hari ini. Kemudian kita akan menonton video berkaitan dengan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Jadi penjelasannya itu ada di video ya. Jadi saya sambil perhatikan, sambil menilai siapa yang memperhatikan dengan baik, siapa yang tidak memperhatikan, itu saya akan nilai. Tolong itu Nak Agus diperhatikan. Ya, saya tidak lanjut ini kalau tidak perhatikan. Iya, Pak. Iya, Pak.
menjawab pertanyaan tersebut, kalian akan mengerjakan tugas proyek yang berjudul SPLTP dalam dunia nyata. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang. Jadi silahkan, karena kita ada 12 orang, silahkan berhitung nak. 1, 2, 3, kemudian 1, 2, 3 lagi. Silahkan dimulai dari Nak Ipan. Cap 1. Lanjut nak, lanjut. Oh, 2. Ya, Dua. 3. Oke, sudah ya. Jadi yang menyebut angka 1 bergabung dengan di kelompok 1, yang menyebut angka 2 bergabung di kelompok 2, dan yang menyebut angka 3 bergabung di kelompok 3. Ya, silahkan dilihat LKPD-nya. Yang pertama itu, nah ini masalahnya. Jadi sebelum kita menyelesaikan tugas proyek, anak-anakku sekalian harus menyelesaikan masalah 1 yang ada di LKPD. Kemudian dikerja di LKPD-nya ya. Isi ini yang kosong. Silahkan Pak Guru kasih waktu 5 menit. Terlalu banyak ya. 3 menit lah, karena ini Kak Ipan tadi sudah katakan sudah bisa. Silahkan. Saya kasih waktu 3 menit. Sudah semua? Sudah. Sudah, Pak. Oke, sudah. Nah, sekarang saya kasih waktu masing-masing kelompok untuk membaca petunjuk dalam LKPD. Jadi langkah pembelajaran kita saat ini yaitu membuat desain proyek. Tapi sebelum membuat desain proyek, anak-anakku sekalian harus memahami dulu petunjuk dalam LKPD. Coba Nak Mario dibaca petunjuk nomor 1 dulu. Setiap kelompok berdiskusi untuk menyelesaikan masalah 1 yang ada di LKPD sebelum melaksanakan kegiatan proyek. Ya sudah tadi ya. Ya. Sudah. Sudah. Nah Eka, petunjuk kedua. Masing-masing anggota berkelompok berbelanja 3 jenis barang yang sama dengan teman sekelompoknya, tetapi jumlah barangnya berbeda seperti pada masalah 1 di atas. Apa maksudnya ini Nak Eka? Bisa dipahami? Bisa Pak, berarti saya dan kelompok saya harus membeli 3 barang yang sama, tetapi berbeda dengan teman kelompok yang lain. Bisa dicontohkan Nak? Ya misalnya Nak Eka membeli 3 Oreo. Saya sukanya itu aja Pak, beng-beng saja Pak. Beng-beng. Saya- Coba Nak, bagaimana ya maksudnya ini 3 jenis barang? Ya, saya beli beng-beng, kemudian beli itu yogurt, kemudian yang satu saya beli Ale-ale. Yupi aja lah. Yupi ya. Enak. Nah, temannya yang lain juga membeli barang yang sama, tapi misalnya Nak Eka membeli 3 beng-beng, yang satunya cuma 1 beng-beng. Begitu ya, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Nah, oke, silahkan lanjut dibaca Nak Eka. Jenis barang yang dibeli berupa cemilan atau minuman dengan menanyakan harga total dari masing-masing belanjaannya serta mendokumentasikannya dalam bentuk video. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Jadi Berarti saya kalau beli itu saya video sama temennya Iya. Pak. Iya betul. Jadi di video sebagai salah satu tugas proyek. Yang langkah berikutnya buatlah desain proyek yang telah disepakati pada kelompok masing-masing. Desainnya ini bisa memuat waktu, kemudian tempat, di mana tempat yang disepakati untuk berbelanja, kemudian waktunya kapan supaya bisa bertemu masing-masing. Bisa juga ditulis barang apa yang akan dibeli. Ya, jadi misalnya Nak Halimah beli apa, Nak Eka beli apa, satu kelompok itu bisa ditulis memang supaya desain proyeknya tergambarkan sebelum melaksanakan proyek belanja di warung atau kios. Oke ya, ada yang mau dirubah jadwalnya atau disepakati atau mau ditambahkan? Sepakati Pak. Sudah sepakat ya? Oke.
Oke, baik. Sepakat Pak Ibrahim. Iya, oke Nak Arya. Ya baik. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, jadi hari ini kita sudah menyelesaikan masalah 1, sudah membuat desain proyek, kemudian sudah membahas tentang jadwal yang akan kita pelajari, yang akan kita laksanakan. Nah, untuk hari ini, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Nah, kita harus sepakat nih, kelompok 1, 2, 3, dan 4 harus sepakat dan berkomitmen untuk menyelesaikan tugas proyek. Kalau ada kendala silahkan disampaikan dari sekarang. Apa kendalanya? Misalnya tidak punya HP Pak, nanti dicari solusinya. Apakah setiap kelompok punya HP ya? Punya ya? Ya, punya. Kemudian videonya tadi bisa dikreasikan ya, karena kalian kan jago di edit, silahkan diedit, ditambahkan. Kemudian kita sepakat ya untuk menyelesaikan proyeknya, karena untuk pertemuan berikutnya itu harus ada, karena akan dipresentasikan dan akan dinilai. Ada yang bisa menyimpulkan untuk hari ini tentang menyusun model matematika dari masalah kontekstual? Ya, seperti itu tadi ya. Oke, baik. Kalau sudah, kesimpulan coba Nah Halimah dulu disimpulkan. Kesimpulan dari belajar Pembelajaran pemasaran tadi ya Pak. Iya. Untuk menyatakan ternyata bahwa masalah nyata seperti tadi bisa dimodelkan ke dalam bentuk matematika Pak. Tadi kalau yang sama itu maka menjadi variabel yang sama gitu Pak. Iya, betul. Nah, Mario, Iya Pak. ada mau ditambahkan langkah-langkah untuk menyusunnya? Masih ingat tadi? Ya, untuk nama barangnya kita berubah ke variabel. Misalkan kalau tadi kan dari foto kita ubah ke Misalkan kita ke misalkan A, ya. Iya, betul. itu dan seterusnya gitu Pak. Iya, betul. Jadi kita tentukan dulu masalahnya apa, kemudian kita misalkan dan kita susun model matematikanya, persamaannya. Setelah menyusun persamaannya, kita susun ke dalam bentuk sistem persamaan dengan 3 variabel. Baik anak-anakku sekalian, karena waktunya juga sudah cukup, hari ini saya selalu sampaikan bahwa untuk menjadi orang yang berhasil itu maka harus bersungguh-sungguh. Jadi apa yang kita tanam hari ini itu yang akan kita petik hari kemudian. Jadi usaha kalian hari ini itulah yang akan kalian nikmati di masa akan datang. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah belajar. Semoga apa yang kalian cita-citakan itu bisa tercapai di masa yang akan datang. Tetap semangat, tetap semangat belajar. Tekun beribadah, jangan lupa tekun beribadah ya. Ya Pak. Main game boleh, silahkan main game. Tapi kalau waktunya belajar, silahkan belajar. Kalau waktunya sholat, ya silahkan sholat. Baik, sebelum kita akhiri, silahkan kembali ke kelas. Nah, Ipan, siapkan kembali kelas dan dipimpin teman-teman. Kan ini Pak. Baik, sudah ada. Oh sudah Ya, ada. silahkan, Nak. Nah, baik teman-teman, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.